Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami selama 1 semester ini. Yang pertama adalah problem. Problem adalah sesuatu yang mengganggu pelanggan sebelum atau sesudah menggunakan produk kita. Di sini kita mempunyai beberapa problem. Di antaranya yaitu ketika kebab tidak hangat, tekstur dari kulitnya itu akan menjadi lembek, jadi rasa tidak enak ketika dikonsumsi. Yang kedua yaitu expirednya yang cukup singkat, jadi tidak bisa dikonsumsi secara jangka panjang. Yang ketiga, sistem penjualan yang masih pre-order, jadi harus menunggu pre-order dulu baru bisa memesan. Yang keempat, ketika dibuat frozen, pisang menjadi keras. Selanjutnya yaitu existing alternatif. Existing alternatif yaitu sesuatu yang menonjol dari problem kami. Jadi problem yang sangat menonjol dari bisnis kami adalah expired yang cukup singkat. Yang kedua, ketika dibuat frozen itu teksturnya akan menjadi keras. Selanjutnya yaitu solution. Solution adalah solusi dari problem yang sudah teridentifikasikan. Jadi, problem yang pertama tadi adalah ketika kebab tidak hangat, teksturnya menjadi lembek atau sudah tidak crunchy. Solusinya yaitu ketika sudah menerima kebab secara masih keadaan hangat, sebaiknya langsung dikonsumsi. Problem yang kedua yaitu expired yang cukup singkat. Solusinya kita akan membuat frozen food supaya expirednya lebih tahan lama, jadi bisa disimpan dalam freezer selama beberapa hari. Problem yang ketiga yaitu ketika dibuat frozen, pisang akan menjadi keras. Solusinya ketika pisang telah dikeluarkan dalam freezer, maka diamkan terlebih dahulu selama beberapa menit, kemudian baru masak dan siap konsumsi. Selanjutnya adalah key matrix. Key matrix itu bertujuan apakah bisnis kita berjalan sesuai rencana atau tidak. Harus ada semacam indikator sebagai ukuran sukses bisnis kita. Parameter biasanya berbentuk aktivitas penjualan. Di sini bisnis kita telah menjual sebanyak 20 pieces dan respon dari masyarakat juga kebanyakan positif dan menyukai ide bisnis dari kami, sehingga kami menyimpulkan bahwa bisnis kita itu layak dijalankan dan dikembangkan. Yang selanjutnya yaitu unique value proposition, yaitu nilai lebih dari bisnis kami yang menggambarkan antara produk serta layanan yang kami berikan kepada customer. Kenapa harus bisnis kami? Karena yang pertama, harganya sangat terjangkau. Kedua, tidak menggunakan bahan pengawet dan pewarna makanan. Selanjutnya yaitu high level concept. High level concept adalah kalimat yang menjelaskan produk yang kami keluarkan, atau bisa dikatakan sebagai kata-kata atau kalimat yang mendeskripsikan bisnis kami. Sebagai contoh, kita mempunyai beberapa slogan, yaitu makanan unik dengan harga terjangkau, soal rasa luar biasa. Saya Sheila, di sini saya akan menjelaskan poin-poin kanvas yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu cost structure. Yang pertama yaitu packaging kebab seharga 16.000, yang kedua plastik seharga 4.000, yang ketiga tortilla atau kulit kebab seharga 23.000, dan yang keempat yaitu pisang seharga 7.000, yang kelima salai seharga 13.000, yang keenam yaitu margarin jadi 7.000, dan yang terakhir biaya pekerja senilai 50.000, jadi totalnya yaitu 120.000.
Selanjutnya yaitu adalah unfair advantage, yang artinya tidak dengan mudah ditiru. Unfair advantage dari bisnis kami yang pertama yaitu kebab ini belum ada di Jepara. Yang kedua, kebab yang isinya daging kita inovasi menjadi kebab isi pisang dengan isian berbagai macam rasa. Yang ketiga yaitu dibuat dengan orang yang berpengalaman di bidang kebab. Poin dan kanvas selanjutnya yaitu adalah channel atau jalan menuju pelanggan. Channel yang pertama kami yaitu mempromosikan lewat sosial media seperti WA, Facebook, dan Instagram. Yang kedua, kita memasang banner, dan yang ketiga, kita mempromosikan dari mulut ke mulut. Yang terakhir, yang selanjutnya yaitu kita memanfaatkan marketplace seperti Shopee, Bukalapak, Lazada, dan Tokopedia. Dan yang terakhir yaitu kita memanfaatkan endorsement selebgram Jepara. Dan kanvas selanjutnya yaitu adalah customer segment atau target pelanggan. Di sini kita membuat target pelanggan yang pertama yaitu masyarakat Jepara, yang kedua masyarakat yang berumur sampai 35 tahun, yang ketiga yaitu pelajar atau mahasiswa. Biasanya pelajar atau mahasiswa ini sangat mencintai hal-hal yang berbau manis. Poin dan kanvas yang terakhir yaitu early adopter atau karakteristik pelanggan. Jadi kebab pisang ini kita membuat karakteristik pelanggan yang pertama yaitu masyarakat yang gemar makan pisang atau yang gemar dengan olahan pisang. Yang kedua yaitu pencinta makanan fast food. Jadi kebab di sini termasuk makanan fast food. Dan yang ketiga yaitu pecinta coklat atau hal yang berbau manis-manis. Dan yang terakhir yaitu masyarakat pecinta kuliner. Sekian penjelasan poin-poin link kanvas dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anjar Mulansari. Di sini saya akan menjelaskan tentang javelin buat kebab pisang. Berikut ini adalah tabel hasil wawancara customer segmen kebab pisang. Yang pertama, tabel ini berisi hasil wawancara dari segmen 1 yaitu pencinta olahan pisang. Validasi dari bisnis kebab pisang dinyatakan sukses karena 9 dari 10 responden menyatakan hal serupa terkait asumsi masalah di mana para customer kesulitan mengetahui jenis dan tekstur pisang yang menjadi favorit mereka. Hasil wawancara dari segmen kedua yang ada di tabel kedua yaitu pekerja dan pelajar. Validasi dari bisnis kebab pisang dinyatakan sukses karena 10 dari 10 responden semuanya menyatakan hal serupa terkait asumsi masalah susahnya mencari camilan yang sehat, enak, dan waktu yang singkat untuk membuatnya. Tabel yang ketiga yaitu customer segmen yang ketiga pecinta kuliner fast food. Validasi dari bisnis kebab pisang dinyatakan sukses karena 8 dari 10 responden menyatakan hal serupa terkait asumsi masalah susahnya mencari cemilan yang sehat, enak, dan mengenyangkan, namun membutuhkan waktu singkat untuk membuatnya. Berikutnya dirangkum dalam tabel di samping ini, yaitu yang pertama customer segmen 1 pencinta olahan pisang. Problemnya yaitu kesulitan mengetahui jenis pisang yang menjadi favorit. Solusinya adalah dengan menggunakan pisang dengan tingkat kematangan yang medium, tidak terlalu matang dan tidak terlalu mentah. Dan permasalahan customer segmen yang kedua yaitu pada pekerja dan pelajar. Problemnya yaitu susahnya mencari camilan yang sehat, enak, dan mengenyangkan, namun membutuhkan waktu yang singkat dalam pembuatannya. Solusinya adalah dengan menghadirkan frozen food yang sehat, praktis, dan dapat dikonsumsi dimanapun dan kapanpun. Dan selanjutnya permasalahan yang ketiga yaitu pada customer segmen yang ketiga pecinta kuliner fast food. Problemnya adalah susahnya mencari sebuah kuliner fast food yang unik dan inovatif. Solusinya yaitu dengan menghadirkan kebab dengan isian pisang dan berbagai varian rasa yang disukai oleh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dinda Dava. Saya di sini akan mempresentasikan tentang MVP kebab pisang.
Yang pertama adalah MVP produknya masih banyak mengalami penyempurnaan. Sebelum kebab pisang seperti yang sudah kelompok kami pasarkan seperti ini, ada beberapa penyempurnaan sebelum seperti ini. Yang pertama mulai dari bahan baku pisangnya. Saat pertama kami berikan percobaan kepada calon pelanggan, kami hanya membuat pisang utuh, hanya dikupas kulitnya, hanya berbentuk pisang utuh. Namun saat pembuatan itu tekstur pisangnya terlalu menonjol sehingga mengarahkan tekstur coklat. Terus kami terkena komplain sehingga kami melakukan perbaikan. Selanjutnya kami jadikan pisang tersebut seperti kayak leker, dipotong kecil-kecil lalu kami taruh. Namun saat seperti itu justru rasa pisangnya yang kalah dan rasa coklatnya lebih dominan. Yang terakhir, setelah penyempurnaan terakhir melalui banyak kritik dan saran dari calon customer, akhirnya kami mencoba membuat pisang, kami belah menjadi 2 sampai 3 potong panjang. Terus kami taruh secara seimbang dan kami berikan coklat. Ternyata banyak pelanggan yang suka seperti itu karena rasa coklat dan pisangnya seimbang, tidak dominan salah satu. Terus yang kedua adalah MVP tentang kemasan. Kemasan yang kami usung adalah kemasan yang dengan konsep ekonomis dan higienis. Pertama kali dalam mengedarkan, kemasan yang kami buat hanya sebatas mika. Terus yang di dalamnya ada kebab. Memang itu sangat ekonomis, namun menurut pelanggan kami itu kurang menarik untuk membelinya karena terlalu biasa. Sehingga kami mencoba mengulang lagi, menambah sebagai kerdus, kayak kerdus kentang goreng yang lebih panjang. Itu sedikit lebih estetik namun kurang higienis karena kebanyakan pelanggan kami take away, sehingga kebabnya itu mudah kotor dan berdarah. Akhirnya kami mencoba menggunakan kardus kebab seperti kebab-kebab biasa. Itu memang bagus tapi harganya kurang ekonomis bagi kami. Akhirnya kami mencoba sekian dengan kali percobaan, kami melihat tutorial di YouTube, akhirnya kami bisa membuat sendiri kardus itu. Dan sekarang MVP dari kami mulai dari mika, kardus kentang goreng, sekarang sudah menjadi kardus kebab. Yang terakhir adalah pengembangan kemasan produk. Untuk kedepannya tentu kami akan melakukan inovasi-inovasi lagi, terutama dalam kemasan produk yang dulu hanya sebatas 1 kebab 1 kardus. Nanti kelanjutannya akan kami berikan beberapa packaging model baru, seperti untuk digambar ada untuk 3-4 kebab dengan packaging yang rencana seperti itu, dan berikutnya ada yang lebih besar lagi untuk packaging kebab yang lebih banyak. Packaging yang baru itu sebagai bentuk penyempurnaan dari packaging yang sebelumnya sehingga dapat mencapai suatu MVP dan menarik minat pelanggan untuk semakin membeli ke produk kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Ati Indah Lusna. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan akhir dari kebab pisang. Ini adalah testimoni pembelian. Bisa dilihat di slide tersebut. Ini adalah bukti dari pembelian customer kami. Selanjutnya, ini adalah nota penjualan. Nota penjualan ini termasuk bukti transaksi dari penjualan kami dan bisa dilihat dari slide tersebut. Selanjutnya, total modal yang dibutuhkan kelompok kami sebesar 146.500 dan menghasilkan 30 biji kebab pisang.
Sehingga BEP produk kami yaitu 146.500 dibagi 30 pieces sama dengan 4.500 per pieces. Untuk harga jual kami sendiri di harga 8.000 untuk pembelian 1 pieces. Dengan penjualan sebanyak 30 pieces, kelompok kami mendapat pendapatan sebesar 240.000 sebagai laba kotor yang kami peroleh dan laba bersihnya sebesar 93.500. Selanjutnya ini adalah brosur penjualan. Bisa dilihat di slide tersebut. Ini adalah brosur saat kita memasarkan kebab pisang. Sistem penjualan kami yaitu melalui media sosial story WhatsApp. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.